untuk kehadirannya satu-satu dulu ya. Iya, betul. Yang pertama, Hanifa, Ada Bu. Asri, Ada. Eva, Ada Bu. Putri, Ada Bu. yang terakhir Maria. Ada Bu. Alhamdulillah, semuanya lengkap hari ini. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alhamdulillah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, sebelum kita masuk ke materi hari ini, itu mau tanya dulu nih, siapa di sini yang pernah melakukan puasa sunnah? Puasa apa yang pernah dilakukan? Puasa 27 aja. Ya, jadi hari ini kita akan mempelajari mengenai puasa sunnah, mulai dari pengajiannya, jenis-jenisnya, dan waktu pelaksanaan puasa sunnah. Yang pertama, kita mengenal dulu apa itu puasa sunnah. Nah, puasa sunnah adalah puasa yang hukumnya sunnah, yaitu apabila kita kerjakan kita mendapat pahala, dan apabila kita tidak mengerjakannya kita tidak mendapat dosa. Puasa sunnah ini sama halnya dengan kita melakukan puasa pada umumnya seperti puasa Ramadan, yaitu dengan cara kita menahan diri dari hal-hal yang membatalkan seperti makan, minum, dari kajian sampai terbenamnya matahari atau waktu maghrib. Nah, selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis puasa. Hari ini kita akan mempelajari 5 jenis puasa sunnah. Yang pertama, puasa Syawal. Nah, puasa Syawal adalah puasa yang dilakukan atau puasa yang dilakukan selama 6 hari pada bulan Syawal, yaitu setelah hari raya Idul Fitri atau dari tanggal 2 Syawal sampai akhir bulan Syawal. Nah, puasa Syawal ini kadang kita lakukan selama 6 hari berturut-turut. Yang penting kita masih mengerjakannya di bulan Syawal. Utama puasa Syawal ini itu sangat besar karena pahalanya setara dengan kita berpuasa selama 1 tahun penuh. Tadi kata ibu puasa Syawal ini dilakukan setelah hari raya apa? Hari raya Idul Fitri. Selanjutnya kita masuk ke jenis puasa yang kedua, yaitu puasa Senin Kamis. Nah, puasa Senin Kamis adalah puasa sunnah yang dilakukan pada hari Senin dan hari Kamis. Nah, puasa ini sering dilakukan oleh Rasulullah karena kata beliau pada hari itu adalah hari diangkatnya atau dilaporkannya amal perbuatan manusia kepada Allah. Jadi yang kita berpuasa kita berharap bahwa amal yang kita lakukan itu bernilai baik di sisi Allah. Nah, selanjutnya ke jenis puasa yang ketiga, yaitu puasa Arafah. Nah, puasa Arafah adalah berpuasa pada tanggal 9 Dzulhijjah atau sehari sebelum hari raya Idul Adha. Bertepatan juga dengan jamaah haji yang melakukan wukuf pada Arafah. Jadi, bagi kita yang sedang berhaji, kita dianjurkan melakukan puasa Arafah ini. Keutamaan puasa Arafah ini sangat besar karena dapat menghapus dosa kita setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Nah, ibu mau tanya nih dengan Hanifah. Tadi kata ibu puasa Arafah ini dianjurkan untuk orang yang berhaji atau tidak berhaji? Yang tidak berhaji itu ya betul. Tangan ke Hanifah. Nah, selanjutnya jenis puasa yang keempat, yaitu puasa Asyura. Puasa Asyura adalah puasa yang dilaksanakan pada tanggal 10 Muharram pada kalender Hijriah. Puasa Asyura ini banyak terjadi peristiwa penting seperti karena pada hari itu Allah memberikan
para nabi seperti Nabi Musa yang diselamatkan dari Firaun dan Nabi Nuh yang diselamatkan dari peristiwa banjir. Yang terakhir puasa Nabi Daud. Ada yang pernah mendengar puasa Nabi Daud itu apa? Nah, jadi puasa Nabi Daud adalah puasa yang dilakukan dengan pola sehari berpuasa dan seharinya tidak berpuasa. Itu dengan selang-seling sehari berpuasa, seharinya tidak, sehari berpuasa dan seharinya tidak sampai ke hari berikutnya. Kenapa dinamakan puasa Nabi Daud? Karena puasa ini dicontohkan oleh Nabi Daud alaihi salam. Nah, itu tadi penjelasan mengenai jenis-jenis puasa sunnah. Apakah dari kalian ada yang ingin ditanyakan atau kurang dipahami? Ya, silakan Pak. Puasa sunnah itu apakah harus dilakukan semuanya? Nah, jadi puasa sunnah itu tidak harus kita lakukan semuanya, karena itu tergantung kemampuan kita masing-masing. Karena jika kita mengerjakannya, kita mendapat pahala. Jika kita belum mampu mengerjakannya, kita tidak mendapat dosa. Karena puasa sunnah ini hukumnya adalah sunnah. Nah, di sini ibu ada jenisnya namanya mencocokkan kartu. Jadi Jadi kalian nanti tanya satu-satu untuk mencocokkan kartu ini. Nah, di sini Bu menyediakan 10 kartu, 5 kartu dari jenis puasa sunnah dan 5 kartu lagi dari sisi waktu pelaksananya. Jadi kalian cocokkan di depan dan menempelkannya pada nomor-nomor yang telah disediakan. Nah, ini dicocokkan seperti ini. Nanti kalian letakkan di sini nama jenis puasa sunnahnya, dan di sini lagi waktu pelaksanaan puasa sunnahnya Nah, kita mulai dulu. Ini buat Nah, silakan dulu pada tempat. Itu ya, kemudian salah satu jenis puasanya dan di depan pelaksanaan yang sudah dijelaskan tadi. Sekarang kalian dulu ya. Tadi puasa Syawal dilakukan pada tanggal berapa? Mulai Syawal seterusnya. Ya, tanggal 2 Syawal atau setelah hari raya Idul Fitri. Yang kedua, puasa Senin Kamis dilakukan pada hari apa? Senin dan Kamis. Puasa apa tadi dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah. Puasa Nabi Daud dilaksanakan dengan cara Sehari puasa, sehari tidak. nah, gitu. Yang terakhir puasa Asyura dilakukan pada tanggal 10 Muharram. Nah, Ibu harap kalian sudah bisa memahami dan mengenali jenis-jenis puasa sunnah yang telah kita pelajari kali ini. Nah, sebelum Ibu tutup, Ibu mau sampaikan dulu kesimpulan materi kita pada hari ini. Jadi puasa sunnah tadi adalah puasa yang dianjurkan dalam ajaran Islam. Nah, puasa sunnah ini apabila kita kerjakan kita mendapat pahala.